Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan sampai sekarang. Kembali lagi dengan kelompok 3. Kali ini kita akan menjelaskan geopolitik atau wawasan Nusantara. Apa itu konsepsi geopolitik? Apa saja teori-teori negara besar? Bagaimana wawasan Nusantara dalam arti, hakikat, prinsip, dimensi pemikiran, asas, arah pandangan, tujuan, fungsi, dan kedudukan, serta bagaimana implementasi wawasan Nusantara di era globalisasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian dan 4 konsepsi geopolitik, mengetahui teori-teori geopolitik negara besar, mengetahui tentang wawasan Nusantara dalam arti, hakikat, prinsip, dimensi pemikiran, asas, arah pandang, tujuan, fungsi, dan kedudukannya, serta mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan wawasan Nusantara di era globalisasi. Perkenalkan kembali, nama saya Cika Yunitalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsepsi geopolitik. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktekkan sejak abad 19, tetapi pengertiannya baru tumbuh pada awal abad 20 sebagai ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo, bahasa Yunani yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup, sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan politik bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Unsur utama geopolitik. Yang pertama, konsepsi ruang. Diperkenalkan, Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan. Yang kedua, konsepsi frontier, batas imajiner dari dua negara. Yang ketiga, konsepsi politik kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional. Yang keempat, konsepsi keamanan negara dan bangsa sama dengan konsep ketahanan nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, nama saya Hanum Aulia Tridiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 konsepsi dasar yang terdapat dalam geopolitik. Yang pertama, itu ada konsepsi ruang. Konsepsi ruang itu apa sih? Konsepsi ruang adalah konsep yang merujuk pada wilayah yang dimana suatu negara berada dan beroperasi. Negara memiliki ruang hidup yang menentukan batas-batas mereka, dan ruang ini diproteksi oleh negara untuk mempertahankan kepentingan dan juga keselamatan. Yang kedua, ada konsepsi frontier.
Konsepsi frontier adalah area di mana suatu negara berinteraksi dengan negara lain atau dengan ruang-ruang lain. Frontier dapat berupa batas fisik seperti lautan dan batas berupa non-fisik seperti perjanjian politik atau kesepakatan internasional. Lalu yang ketiga ada konsepsi kekuatan politik. Konsepsi kekuatan politik mengacu pada jumlah dan jenis kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara, seperti kekuasaan politik, ekonomi, dan juga militer. Kekuatan politik memengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh negara, serta memengaruhi hubungan antara negara dengan ruang-ruang lainnya. Lalu yang keempat, ada konsepsi keamanan bangsa. Konsepsi keamanan bangsa ini merujuk pada upaya pemerintah dan masyarakat untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan serta kesatuan bangsa dari ancaman dan tantangan, baik itu asing pada wilayah ataupun internasional. Di Indonesia, konsep geopolitik dikenal dengan nama wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara dipandang sebagai visi dan perwujudan kebinekaan di Indonesia dan berdasarkan pemikiran kewilayahan, sosial budaya, dan juga sejahtera. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi dan kehidupan dalam negeri, dan yang kedua, menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan kembali, saya Salsabila Yulia Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori geopolitik negara besar. Berikut ini teori-teori geopolitik negara besar menurut para ahli. Yang pertama itu ada Frederick Reichel pada tahun 1844 sampai 1904. Frederick Reichel berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup atau teori ruang. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dan dengan subur. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan kuat dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang, butuh ekspansi atau perluasan wilayah sebagai ruang hidup. Kemudian, teori geopolitik selanjutnya adalah teori menurut Rudolf Killen. Pada tahun 1864 sampai dengan 1922. Jadi melanjutkan ajaran dari Reichel tentang teori ruang atau organisme, maka dia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Jadi, negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas. Jadi, dengan kekuatan yang dimiliki, ia mampu mengeksploitasi negara primitif agar negaranya dapat bersuasembada, yaitu Darwinisme sosial. Yang artinya, hanya satu negara yang memiliki keamanan nasional yang kuatlah yang akan terhindar dari invasi dari negara lain. Nah, kekuatan suatu negara dapat diperoleh dari pengelolaan sumber kekayaan alam yang baik dan bijaksana, sehingga memiliki kontribusi terhadap kehidupan nasional, baik aspek ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, teori geopolitik yang ketiga disampaikan oleh Karl Haushofer pada tahun 1896 sampai dengan 1946. Jadi melanjutkan pandangan Reichel dan Killen, terutama pandangan tentang Lebensraum atau ruang lingkup dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah tertentu atau suatu negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara. Untuk mencapai maksud tertentu, negara harus mengusahakan yang pertama itu autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan yang sendiri tanpa tergantung kepada negara lain. Yang kedua itu wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pan-regional.
Lanjut kepada teori yang keempat, menurut Halford Mackinder, pada tahun 1861 sampai dengan 1947, Halford Mackinder mempunyai konsepsi atau geopolitik yang lebih strategis, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah jantung dunia sehingga pendapatannya dikenal dengan teori daerah jantung. Nah, barang siapa yang menguasai daerah jantung Eropa Timur dan Rusia, maka ia akan menguasai pulau dunia yaitu Eropa, Asia, dan Afrika yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Selanjutnya, teori yang kelima yaitu Alfred Thayer Mahan yang dikeluarkan pada tahun 1840 sampai dengan 1914. Alfred mengembangkan lebih lanjut lagi konsepsi geopolitik, yaitu selain kekuatan darat diperlukan kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep wawasan bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Selanjutnya yang terakhir ada teori geopolitik menurut Nicholas D. Spigman, yaitu pada tahun 1879 sampai dengan 1936. Nicholas terkenal dengan teori daerah batas, yaitu dalam teorinya ia membagi dunia dalam 4 wilayah. Yang pertama, pivot area, yaitu mencakup wilayah daerah jantung. Yang kedua, offshore continental land, yaitu mencakup wilayah pantai benua Eropa sampai dengan Asia. Yang ketiga itu di ASEAN Belt, mencakup wilayah pulau di luar Eropa sampai dengan Asia dan Afrika Selatan. Yang terakhir itu ada New World, yaitu mencakup wilayah Amerika. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan kembali, nama saya Jirensa. Saya di sini akan menjelaskan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara lahir melalui Deklarasi Juanda yang menjelaskan lebar laut teritorial Indonesia 1 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Pasca deklarasi, pemerintah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 1960 tentang Perairan Indonesia yang diperkuat dengan Pasal 2, 5A Undang-Undang Dasar bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Unsur dasar wawasan Nusantara ada 3, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Wadah atau konten bermakna bahwa wawasan Nusantara merupakan wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, isi atau konten menandakan bahwa wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional. Selanjutnya, hasil interaksi antara wadah dan isi yang disebut dengan tata laku atau konduk terdiri dari 2 tata laku, yaitu tata laku batinia dan tata laku lahiria. Tata laku batinia mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, sedangkan tata laku lahiria tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu arti wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam hubungan antar negara yang merupakan hasil perenungan filsafat tentang diri yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ialah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperhatikan sejarah dan kondisi sosial budaya atau memanfaatkan kondisi guna menciptakan dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Selanjutnya yaitu hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia tentang ciri dan lingkungan keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab dan motivasi atau dorongan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Disadari bahwa keberadaan bangsa Indonesia dan lingkungannya bersifat sarwa Nusantara, yaitu dalam kondisi terhubung, menyatu, dan diapit. Suku bangsa, ras, dan kelompok sosial yang menghuni kawasan Nusantara terhubung satu dengan lainnya oleh berbagai kepentingan dan kondisi lingkungan selama ratusan tahun, yang akhirnya menyatu menjadi bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra dalam kondisi diapit baik secara alamiah maupun sosial, sehingga menjadi sasaran berbagai pengaruh yang selalu berubah dan berintensitas kuat dari sekeliling,
Sejalan dengan kondisi tersebut, kawasan Nusantara memiliki dua arah pandang, yaitu arah pandang dalam dan keluar. Arah pandang dalam ditujukan kepada kesatuan wilayah, sedangkan arah pandang keluar ditujukan untuk menjamin kepentingan nasional dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya yaitu prinsip wawasan Nusantara. Prinsip wawasan Nusantara ialah tumpuan berpikir, berkehendak, bertindak dalam penyelenggaraan kehidupan nasional menurut konsep dasar wawasan nasional bangsa Indonesia, yaitu wawasan Nusantara. Prinsip-prinsip wawasan Nusantara yang harus dipertahankan dan ditegakkan ialah sebagai berikut. Pertama, kesadaran akan pentingnya bersatu, agar dengan itu dapat dihimpun dan dipadukan segenap daya mampu yang dimiliki bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, persatuan dan kesatuan bangsa, agar dengan itu dapat dipertahankan jati diri dan ikatan batin bangsa Indonesia sebagai bangsa besar yang disegani. Ketiga, kesatuan wilayah nasional, agar dengan itu dapat dijamin keutuhan ruang hidup dan sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia. Keempat, kesatuan bangsa Indonesia dengan tanah airnya, agar dengan itu dapat dijamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan bangsa Indonesia. Kelima, kesatuan dalam kemajemukan, agar dengan itu bangsa Indonesia dapat tetap bersatu walaupun dengan latar belakang berbeda-beda untuk menjamin harkat dan martabat kemanusiaan. Keenam yaitu satu kesatuan kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat, agar dengan itu bangsa Indonesia dapat dijamin kesejahteraan, kedaulatan, dan kemerdekaannya. Itulah beberapa prinsip-prinsip wawasan Nusantara yang harus dipertahankan dan ditegakkan. Selanjutnya yaitu dimensi pemikiran. Sebagai fenomena nasional, pemikiran wawasan Nusantara berkembang dalam dua dimensi pemikiran yang mendasar, yaitu dimensi kewilayahan sebagai suatu realitas dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai suatu fenomena hidup. Dimensi kewilayahan. Wilayah nasional Indonesia menempati posisi silang antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Topografi daratan wilayah Indonesia merupakan pegunungan dan gunung-gunung berapi. Pulau-pulau Indonesia memiliki garis pantai terpanjang hampir 2 kali panjang lingkaran bumi. Iklim tropis dengan pergantian musim hujan dan musim kemarau. Kondisi dan konstelasi geografi Indonesia yang demikian mengandung kekayaan alam yang beraneka ragam, baik yang berada di dalam maupun di atas permukaan bumi. Wilayah Indonesia mengandung berbagai flora dan fauna serta jumlah penduduk yang sangat besar yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, ras, dan tradisi serta pola kehidupan yang beraneka ragam dengan berbagai kepentingan aspirasi yang menyertainya. Dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pendayagunaan segenap potensi nasional yang menjamin hidup dan kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dibangun keselarasan pemikiran. Keselarasan pemikiran dari berbagai kepentingan yang ada dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna merealisasikan aspirasi dan cita-citanya, yaitu suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam tata laku pergaulan dunia yang serba berubah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa itu asas wawasan Nusantara dan apa saja asas wawasan Nusantara itu. Jadi, asas wawasan Nusantara adalah suatu ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara agar terwujudnya cara pandang yang utuh serta menyeluruh dalam lingkup kehidupan nasional dengan memperhatikan kesatuan bangsa Indonesia dan kesatuan wilayah Indonesia. Selain itu, perlu juga menghormati dan menghargai kebinekaan dalam setiap kehidupan bernegara. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan, apalagi ditinggalkan, maka akan menyebabkan terjadinya terpecah belahnya suatu bangsa. Asas wawasan Nusantara itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah kepentingan bersama. Kepentingan bersama adalah persamaan sikap dan kehendak dari seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman
dengan segala bentuk manifestasinya yang dapat merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia itu sendiri. Dan yang kedua ada keadilan. Keadilan itu adalah perasaan atau sikap dalam memberikan dan memperoleh hak serta kewajiban yang pantas dan proporsional bagi semua komponen bangsa pada segenap aspek kehidupan. Dan asas yang terakhir adalah kesetiaan terhadap kesepakatan bersama atau ikrar bersama. Asas ini itu merujuk pada peristiwa Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan. Karena peristiwa ini itu mencerminkan adanya solidaritas, setia kawan, rasa senasib dan sepenanggungan, serta kerjasama yang harmonis dalam mengisi kemerdekaan dari semua aspek kehidupan. Selanjutnya, arah pandang wawasan Nusantara. Dengan latar belakang budaya, sejarah, geografi, serta memperhatikan perkembangan dinamika lingkungan, arah pandang wawasan Nusantara meliputi arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Yang pertama ada arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Arah pandang ke dalam ini mengandung arti bahwa pemberdayaan setiap potensi nasional dan komponen bangsa yang berbeda-beda diarahkan untuk mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Dan yang kedua ada arah pandang keluar. Arah pandang keluar ini ditujukan demi terwujudnya demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Dan materi terakhir dari subbab wawasan Nusantara adalah tujuan, fungsi, dan kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari wawasan Nusantara adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan yang dijiwai asas kekeluargaan dan rasa kebersamaan bangsa Indonesia. Jiwa kekeluargaan dan persaudaraan mengandung semangat toleransi dan kepedulian terhadap sesama bangsa, sehingga kehidupan multikultural dan plural akan menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan fungsi dari wawasan Nusantara. Fungsi dari wawasan Nusantara sendiri ada 5. Yang pertama ada menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran, paham, dan semangat kebangsaan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, menanamkan dan memupukkan kecintaan pada tanah air, sehingga setiap warga negara rela berkorban demi membela negaranya. Dan yang ketiga ada menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara. Yang keempat, mengembangkan kehidupan bersama yang berlandaskan multikultural dan plural berdasarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dan fungsi yang terakhir, yang kelima, mengembangkan
keberadaan masyarakat madani sebagai pengembangan kekuasaan pemerintahan. Dan yang terakhir itu ada kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara itu sebagai ajaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menyikapi realita kehidupan bangsa Indonesia. Dengan memahami dan menghayati ajaran tersebut, diharapkan akan menumbuhkan sikap integratif, inklusif, dan akomodatif dalam diri setiap bangsa Indonesia. Selain itu, wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia juga sebagai doktrin untuk mendorong, merangsang, dan memedomani penyelenggaraan negara dan masyarakat madani untuk berinteraksi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novasya Prasasti Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi wawasan Nusantara di era global. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Maksudnya adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain dan kemudian dijalankan sepenuhnya. Ibaratnya itu contoh kecil kayak arsitek kan ingin membangun sebuah bangunan, mereka harus merancang terlebih dahulu, habis itu mereka jalankan dengan totalitas. Wawasan itu dari bahasa Jawa, yaitu wawas atau mawas, yang artinya melihat atau memandang. Nah, pengertian dari wawasan Nusantara itu adalah suatu bangsa memandang bangsa dan negaranya serta lingkungan sekitar dengan ideologi dan konstitusional bangsa tersebut. Wawasan Nusantara itu ibarat kayak dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia dan dua samudra, Pasifik dan Hindia. Nah, di sini ada beberapa macam implementasi wawasan. Yang pertama itu implementasi dalam kehidupan ekonomi, yaitu yang pertama mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Maksudnya itu kayak wilayah laut yang luas, hutan tropis, hasil tambang dan minyak yang banyak. Dan juga mereka harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan industri. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan. Maksudnya itu kayak adanya otonomi daerah, itu dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Dan yang ketiga, pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat. Contohnya itu kayak fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Yang kedua, ada implementasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Yang pertama, itu mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antar masyarakat. Contohnya itu kayak pemerataan pendidikan di semua daerah dan juga program wajib belajar diprioritaskan di daerah yang tertinggal kayak Papua pedalaman gitu. Yang kedua, pengembangan budaya Indonesia. Nah, contohnya itu kayak pelestarian budaya, pengembangan museum dan cagar budaya. Seperti kayak warisan budaya cagar budaya itu adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan seperti Benteng Van den Bosch, Istana Kepresidenan di Yogyakarta. Dan yang terakhir itu ada implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Maksudnya itu kayak membangun TNI yang profesional, dan di sini ada beberapa keterangan. Yang pertama, kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena setiap kegiatan kewajiban setiap warga negara. Contohnya itu kayak memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran, atau membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Dan yang terakhir itu membangun rasa persatuan sehingga ancaman satu daerah atau pulau menjadi ancaman bagi daerah lain.
terutama di pulau dan wilayah terkecil di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.